Chelsea memiliki deretan pemain hebat dan juga mahal. Tapi kenapa performa mereka tak kunjung membaik? Sudah 4 pekan Premier League berjalan dan The Blues hanya menang sekali doang. Itu pun melawan tim promosi Luton Town. Lawan Liverpool hasilnya imbang. Kemudian mereka digebuk West Ham United. Dan yang terakhir Nottingham Forest mempermalukan skuad asuhan Mauricio Pochettino di Stamford Bridge. Apa yang salah dengan Chelsea? Apakah uang sebesar 7,6 triliun rupiah yang telah digelontorkan sang bos Todd Boehly di bursa transfer masih kurang? Apakah ini proses bakar uang paling spektakuler atau investasi jangka panjang? Mari kita bedah masalah Chelsea sebagai berikut. Pemain mahal bukan jaminan. Ketika tendangan Nicholas Jackson melambung di atas mistar gawang pada menit ke-83, para pendukung Nottingham Forest yang berada di Stamford Bridge bersorak dengan gembira. Mereka dengan lantang menyanyikan chant-chant ledekan bagi skuad Chelsea yang tampak frustrasi. Protes kekecewaan juga bergema di antara pendukung tuan rumah saat peluit akhir pertandingan berkumandang, yang mengakhiri laga dengan skor 1-0 bagi kemenangan Nottingham Forest. Ini adalah kekalahan kedua Chelsea dalam 4 pertandingan awal musim Premier League 2023-2024, mencerminkan betapa buruknya performa Chelsea musim ini. Penguasaan bola yang lemah akhirnya diredam oleh lawan yang bermain dengan strategi bertahan. Peluang bagus juga kerap terbuang, dan kesalahan gak penting membuat Chelsea akhirnya kalah. Nottingham Forest sebetulnya biasa-biasa saja dan tidak melakukan sesuatu yang tak terduga untuk meraih kemenangan pertama mereka di Stamford Bridge sejak tahun 1995. Tetapi fakta kemenangan mereka seperti mencoreng wajah para petinggi di Chelsea yang bertanggung jawab atas rekrutmen pemain di bursa transfer. Chelsea telah mengeluarkan lebih banyak uang daripada tim lain di bursa transfer, dan ternyata sama sekali tidak menjamin untuk bisa memberikan kemenangan secara konsisten di Premier League, setidaknya dalam jangka pendek. Chelsea sebelumnya telah tenggelam di antara gemerlap biaya transfer besar, kesepakatan yang berhasil mereka tikung, dan pengumuman pemain anyar mereka di media sosial yang glamor. Tapi rupanya belanja besar bukan jaminan. Ada bukti yang kuat mengenai hal ini di Stamford Bridge pada laga melawan Nottingham Forest. Bukti bahwa pemain murah pun banyak yang hebat, nggak pakai mahal. Contohnya nih, pemain Nottingham lulusan Akademi Chelsea, Ola Aina, yang sekarang berusia 26 tahun, belum pernah merasakan yang namanya biaya transfer sampai 8 digit dalam karir profesionalnya. Tetapi dia adalah bek yang sangat baik saat berhadapan 1 lawan 1. Ia mampu menutup Raheem Sterling selama laga di Stamford Bridge. Kemudian gelandang Anthony Elanga. Dia adalah hasil dari akademi tim Premier League elit lainnya, yaitu Manchester United. Dan dengan gol-gol Liga Champions ada dalam daftar portfolionya, ia memiliki cukup kemampuan untuk memberikan dampak yang lebih besar di zona akhir lawan ketimbang Noni Madueke dan juga Mikhailo Mudryk. Hal ini juga muncul dalam laga sebelumnya. Brighton and Hove Albion memiliki 8 pemain yang ikut berlaga di Piala Dunia terakhir. Kemudian West Ham memiliki beberapa pemain yang masuk dalam skuad inti untuk timnas Inggris, Brasil, Jerman, dan juga Maroko. Setelah musim lalu mendatangkan Serge Aurier, sang gelandang kunci klub Eredivisie PSV Eindhoven, Nottingham Forest masih dapat mendatangkan Aina, Ibrahim Sangare, dan juga Gonzalo Montiel. Dan saat Chelsea memecahkan rekor transfer Inggris 2 kali berturut-turut untuk mendapatkan Enzo Fernandez dan Moise Caicedo, namun yang sebenarnya mereka beli hanyalah keunggulan individu, yang ternyata juga tak hebat-hebat amat dibandingkan beberapa pemain murah seperti yang telah kami sebut tadi. Sentuhan lemah Caicedo memicu gol Elanga sebenarnya tidak pantas bagi seorang gelandang berharga 115 juta pound sterling. Karena bandrol itu adalah harga ngasal yang diputuskan oleh Chelsea sendiri agar Caicedo tidak memilih Liverpool. Namun rupanya harga mahal itu tak bisa memberikan garansi. Apalagi saat melihat Caicedo ragu atau salah membaca pergerakan rekannya sendiri, Conor Gallagher. Pemain mahal Chelsea butuh waktu. Hanya ketika seorang pemain yang sangat terampil kemudian masuk dalam sebuah tim yang stabil dengan sistem yang mumpuni, yang akan bisa memaksimalkan kualitas terbaik para pemain Chelsea tersebut. Inilah mengapa Manchester City dan Liverpool telah menjadi standar utama selama 5 tahun terakhir. Dan inilah mengapa setiap pelatih modern terbaik, termasuk Mauricio Pochettino, sangat suka berbicara tentang proses. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu yang diperlukan untuk pelatihan, adaptasi, dan perkembangan.
Ini bukan lagi Premier League tahun 2003, ketika uang sekarung milik Roman Abramovich dengan cepat dapat mengangkat performa Chelsea menjadi pesaing hampir setiap musimnya. Perkembangan sekarang jauh lebih lambat, apalagi bagi tim seperti Chelsea yang mengumpulkan skuad dengan usia termuda di Premier League. Todd Boehly percaya bahwa pemain muda dinilai rendah kualitasnya. Ini lebih karena mereka relatif belum teruji. Nicholas Jackson contohnya. Meskipun sering menunjukkan bakat hebat, saat ini belum menunjukkan ketenangan di depan gawang yang kemungkinan masih membutuhkan pengalaman yang lebih banyak. Caicedo memiliki penampilan yang hebat sebagai seorang gelandang di tim barunya, namun kini terbebani dengan bandrol yang tinggi yang melekat padanya. Faktor usia pemain menjadi yang paling berpengaruh dalam performa Chelsea pada musim ini. Sebab, The Blues memiliki skuad dengan rata-rata usia 22,5 tahun, dan itu membuat mereka menjadi tim dengan skuad termuda di Premier League 2023-2024. Berdasarkan perkembangan data terbaru, Chelsea menempati peringkat pertama sebagai tim dengan skuad termuda. Di posisi kedua, ada Burnley yang memiliki skuad dengan rata-rata usia 24,3 tahun. Posisi ketiga diisi oleh Arsenal, yang punya rata-rata usia 24,9 tahun dari 32 pemain. Sementara itu, West Ham United menjadi tim dengan skuad tertua di Liga Inggris musim ini, yaitu dengan rata-rata 28,1 tahun dari 22 pemain. Dan Nottingham Forest yang berhasil mempermalukan Chelsea 1-0 baru-baru ini, memiliki rata-rata usia skuad 26,7 tahun. Perjalanan masih panjang. Besarnya pengeluaran transfer Chelsea selama setahun terakhir telah menciptakan harapan tinggi yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh para pemain Chelsea saat ini. Ini adalah kenyataan karena sebagian besar pemain baru Chelsea adalah pemain berusia 23 tahun ke bawah yang dianggap sebagai investasi jangka panjang lebih daripada pengeluaran besar. West Ham United dan Nottingham Forest telah mengalahkan Chelsea dengan cara yang biasa saja. Akan ada lebih banyak laga seperti ini, lebih banyak cercaan di media sosial, dan lebih banyak nyanyian bernada ledekan saat pertandingan yang berakhir dengan hasil buruk. Semua itu akan terjadi saat skuad muda Pochettino belajar melalui kesulitan dalam pertumbuhannya. Namun apakah komentar-komentar miring itu akan menyebabkan konflik internal di dalam Chelsea? Selama 4 bulan ke depan, Chelsea harus menjadi sebuah tim sepak bola yang memaksimalkan bakat yang telah mereka kumpulkan. Sebuah skuad sepak bola yang menyatu bersama para pemain mahal mereka. Jalur mereka memang akan menyakitkan, karena menang di Premier League jauh lebih sulit daripada menang di bursa transfer. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.